Halo, kembali lagi di Sauce Serba Anak Kos. Makanan khas Korea terkenal sejak awal tahun 2000-an. Tren yang dibawa oleh Korea Selatan mulai terlihat pada awalnya. Korea Selatan mempromosikan dirinya melalui berbagai macam drama yang kemudian sukses merebut hati masyarakat dunia dan tak terkecuali di Indonesia. Setelah itu musik K-pop atau Korea Pop yang membuat makin disukainya tren dari Korea Selatan ini. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja. Kimchi. Bagi penggemar Korea pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama makanan Korea yang satu ini. Meski belum pernah mencicipinya secara langsung, setidaknya Anda pasti sudah pernah melihatnya di berbagai acara yang membahas tentang Korea. Salah satu makanan Korea ini merupakan sayuran yang difermentasi dengan bumbu khas sehingga menghasilkan rasa yang pedas dan asam. Bagi masyarakat Korea, rasanya kurang sempurna jika saat makan tidak ada kimchi. Karena merupakan makanan yang difermentasi, maka dari itu tentu makanan ini sangat tahan lama. Makanan Korea ini benar-benar menjadi pelengkap dan hampir selalu disajikan dengan berbagai makanan di restoran-restoran yang ada di Korea. Sanakji. Untuk jenis makanan Korea yang satu ini, tidak semua orang sanggup memakannya. Bahkan ada beberapa orang Korea yang mengaku juga tidak bisa memakannya. Sanakji adalah makanan yang berasal dari gurita hidup yang dimakan dengan minyak atau biji-bijian. Bisa kalian bayangkan saat Anda memakannya, gurita yang sudah disajikan dalam bentuk potongan-potongan ini akan terasa menggeliat-geliat di lidah Anda. Maka dari itulah tidak semua orang bisa memakannya. Jajangmyeon. Makanan khas Korea yang satu ini juga pastinya sudah sering Anda lihat. Begitu populernya, sehingga jajangmyeon ini juga disajikan sebagai makanan mie instan. Hal yang paling khas dari makanan Korea ini adalah saus kedelai hitam yang menjadikan mie yang satu ini menjadi berwarna hitam. Anda perlu mencampurkan mie dengan saus kedelai hitamnya agar bisa menyatu dengan sempurna. Di dalam juga ada beberapa jenis sayuran dan potongan daging. Makanan ini sangat direkomendasikan untuk Anda yang datang ke Korea. Kimbap. Nasi yang digulung dengan gim atau rumput laut kering yang di dalamnya berisi sayuran seperti wortel, bayam, timun, kemudian telur dan daging itu disebut dengan kimbap. Belakangan ini, makanan Korea ini juga sangat populer di Indonesia. Dan Anda pun bisa membuatnya sendiri di rumah. Karena sama sekali tidak sulit untuk mendapatkan kim atau rumput laut kering dan penggulung kimbap di Indonesia. Sedangkan bahan-bahan di dalamnya semua bisa Anda temukan dengan mudah di pasar atau supermarket terdekat. Bibimbap. Jika diartikan, maka bibimbap berarti nasi campur. Dan sesuai dengan namanya itu, memang makanan Korea ini merupakan nasi yang dicampur dan diaduk dengan berbagai macam lauk pauk yang ada di atasnya. Biasanya pada saat penyajian, bibimbap belum dalam keadaan teraduk. Lauk pauk disusun dengan cantik di atasnya dan pelanggan harus mengaduk sendiri nasi beserta lauk pauknya. Disebutkan bahwa biasanya ada 7 macam jenis sayuran yang ada dalam bibimbap, yang kemudian dicampur dengan daging dan telur atau tahu. Makanan ini harus langsung dilahap dalam keadaan hangat sehingga rasanya biar lebih nikmat. Japchae. Mendengar pelafalan dari nama makanan Korea ini, pasti kita juga akan teringat dengan makanan di Indonesia yang kita kenal sebagai capcay. Sebenarnya kedua makanan ini hampir serupa. Hal yang membedakannya adalah adanya mihun khas Korea yang tidak kita temukan pada capcay khas di Indonesia.
Bulgogi. Makanan Korea yang satu ini pun tak kalah populernya. Dari berbagai makanan yang sudah disebutkan sebelumnya, makanan ini merupakan daging sapi yang dipotong-potong dengan tipis dan kemudian dipanggang setelah dibumbui dengan berbagai bumbu yang sangat khas, sehingga menjadikan daging yang dipanggang itu menjadi sangat lezat. Ketika sudah matang, nantinya bulgogi akan disajikan dengan taburan biji wijen di atasnya. Di Indonesia pun kini bahkan ada banyak mie instan dengan rasa bulgogi. Mie instan selalu terkini. Myeokguk. Myeokguk dalam bahasa Indonesia berarti sup rumput laut. Sup ini merupakan sup berisi rumput laut dan kaldu daging atau ayam. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam bumbu yang sangat khas. Jika di Korea Selatan, biasanya sup rumput laut ini disajikan untuk orang-orang yang sedang berulang tahun, dengan harapan agar orang yang berulang tahun bisa berumur panjang. Sup ini sangat lezat dimakan di pagi hari karena biasanya merupakan makanan rumahan. Bahkan di Korea pun jarang restoran yang menyajikan menu makanan Korea ini. Ramyeon. Ramyeon ini sebenarnya merupakan mie instan dari Korea. Namun, mie instan Korea berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ramyeon ini cenderung memiliki tekstur yang lebih tebal dan proses bumbunya dicampurkan dengan air mendidih akan terasa lebih kental. Untuk rasanya biasanya pun lebih pedas dan beraneka ragam rasa lainnya. Jika Anda melihat di berbagai acara TV Korea, makanan ini sering kali disajikan dalam keadaan panas. Banyak juga ramyeon yang dicampur dengan makanan Korea lainnya. Gogi Gui. Makanan Korea yang satu ini sangat sering muncul dalam berbagai drama dan acara televisi di Korea. Gogi Gui adalah daging yang dipanggang dengan gaya barbeque di atas panggangan. Ada banyak restoran di Korea yang menyajikan gogi gui di dalam restoran dan pelanggan harus memanggang sendiri dagingnya di atas panggangan yang ada di meja. Oleh karena itu, agar tidak terlalu banyak asap, di atas panggangan terdapat cerobong asap yang akan menyerap semua asap dari panggangan sehingga bisa langsung keluar melalui cerobong asap itu. Orang Korea suka memakan gogi gui dengan digulung bersama dengan daun selada dan beberapa jenis sayur lainnya, lalu memakannya dengan sekali suap. Gimana teman saus? Jika kalian ingin mencicipi makanan-makanan Korea yang sudah serba anak kos rangkum, saya punya tempat rekomendasi jika kalian ingin kuliner makanan ala Korea. Yang pertama, Kimchi Go Express. Yang kedua, Galbisal Korean Barbecue. Yang ketiga, Tteokbokki Queen. Oke, cukup 3 saja mungkin yang saya sebutkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi restoran ala-ala Korea yang ada di Indonesia. Gimana? Apa kalian sudah ada niatan untuk ngajak pacar kalian dinner di restoran ala Korea? Tetap berpikir positif, patuhi aturan prokes, jaga kesehatan, minum kopi jika kalian penikmat kopi. Jangan lupa main-main ke channel Serba Anak Kos karena di playlist Serba Anak Kos banyak tema-tema menarik yang wajib kalian tonton. Oke, biar pertemanan kita lebih harmonis lagi, gak ada salahnya jika kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bagikan informasi ini jika menurut kalian info ini bermanfaat. Terima kasih teman saus sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!